camat dengan kepala desa sudah Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami muliakan Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang kami hormati para staf ahli Bupati, asisten, lingkup sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah, para camat, lurah, kepala desa, ketua serta anggota BPD yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi politik kemasyarakatan, tokoh pemuda, wanita serta undangan yang sempat hadir. Yang kami hormati, ya, terima kasih alhamdulillah Pak Kasaitel dengan anggota hadir di tempat ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini, Senin, tanggal 29 Desember 2025. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk kepada kita umat manusia. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan hari ini merupakan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 19 Desember 2025. Untuk itu, saya atas nama pimpinan dan selaku pimpinan rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna Dewan hari ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Dan adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. 3. Pembacaan hasil pembahasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah oleh masing-masing pansus DPRD. 5. Pernyataan kesimpulan DPRD. Pembacaan keputusan DPRD. Pendapat akhir Bupati terhadap Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. 7. Penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. 8. Pembacaan doa. 9. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna DPRD hari ini. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan laporan hasil pembahasan
terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. Dan kepada Sekretaris DPD dengan hormat disilahkan. Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. Satu Mami pendahuluan. Alhamdulillah, puji syukur atas panjatkan dari Allah SWT karena atas petunjuknya jualan sehingga Badan Anggaran DPD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan pada pagi ini insya Allah siap untuk kita menjadi peraturan daerah. Dua ramali dasar pembahasan. 1. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 640,1/11 Mei 2025 tanggal 14 November 2025 perihal permintaan waktu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. 2. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 2/100.3.2/12 tanggal 17 Desember 2025 perihal permintaan waktu pengesahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026. 3. Romawi pelaksanaan pembahasan. Menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat badan musyawarah, rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026, rapat anggaran, saya ulangi, rapat badan anggaran bersama DAPD serta rapat banggar bersama OPD yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 21 Desember 2025 dan terakhir rapat evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi. 4. Romawi pendapat fraksi. Pendapat fraksi DPD disampaikan secara tertulis dan dirangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi gabungan partai politik PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Fraksi gabungan berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, memandang bahwa APBD Kabupaten Selayar tahun 2026 harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada program berpihak pada rakyat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi gabungan mendukung penuh Raperda tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Fraksi PAN. Fraksi PAN menilai bahwa Raperda APBD 2026 adalah komitmen yang sudah sinkron dengan strategi nasional, regional, dan daerah sehingga sudah merujuk pada poin strategi utama nasional dalam menentukan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya, fraksi PAN menyetujui APBD 2026 untuk dijadikan perda dengan harapan 1. Dalam penyelenggaraan nanti diharapkan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 2. Dapat menciptakan peluang usaha baru sebagai sumber PAD dan dapat mengantarkan pengendalian keuangan daerah. 3. Kemudahan dalam berinvestasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Perhatian lebih dari pemerintah dan instansi terhadap pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan masyarakat seperti fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan transportasi laut, khususnya di 5 kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Fraksi Partai Nasdem. APBD mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dalam menjalankan fungsi
sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, khususnya penyelesaian harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dan tepat sasaran. Ini semua harus dilakukan dengan respon terhadap kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan problem masyarakat. 1. Praktek Nasdem mengingatkan agar program prioritas nomor 8 dan checkpoint mendapat dukungan anggarannya agar program ini tidak semata diwacanakan, namun dapat dieksekusikan sesuai rencana agar manfaat dapat dirasakan masyarakat kabupaten. 2. Praktik Partai Nasdem menyoroti lemahnya pendapatan petani dan lahan khususnya di wilayah kecamatan Masumur dan Masumur Timur. Hal ini dapat berakibat lambatnya realisasi program pengembangan dan peningkatan sektor pertanian, khususnya program prioritas yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Fraksi Partai Nasdem menyatakan agar pemerintah kabupaten melakukan evaluasi kinerja BPD terkait. 3. Fraksi Nasdem mendorong agar pemerintah kabupaten juga fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, diskusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam program pendidikan, termasuk penyediaan aplikasi pendidikan yang tidak tergantung pada sinyal atau luring agar anak didik dapat mengetahui perkembangan pendidikan modern dan mengontrol pendidikan secara merata di wilayah daratan dan luar. 4. Fraksi Nasdem berharap akses layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat wilayah keluar, terutama di pulau-pulau kecil, kawasan Kabupaten sering tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di wilayah daratan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga tanpa kecuali dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas baik di rumah sakit maupun di puskesmas. 5. Fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah untuk mengalokasikan belanja produktif mendukung program PBG, mengingat besaran kucuran dana dari Badan Gizi Nasional untuk Kabupaten Pulau Selaya agar tak berputar di Kabupaten Pulau Selaya sehingga tidak terjadi kapital ke daerah lain. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah kabupaten serta memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pulau Selaya menyatakan dapat menerima untuk dijadikan menjadi peraturan daerah. 4. Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian dan telah berjalan sesuai ketentuan, transparan dan tepat waktu, serta muatan telah selaras dengan PPJT sehingga diharapkan menjadi kebijakan prioritas hasil. Sidang paripurna terhormat, telah memperhatikan muatan PPD Kabupaten Pulau Selaya tahun anggaran 2026. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyusunan anggaran yang telah sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pulau Selaya tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pulau Selaya tahun 2026. 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setelah melalui proses yang cukup makan waktu, sidang dan rapat di komisi maupun di badan negara serta rapat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pulau Selaya tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pulau Selaya tahun 2026 dengan catatan dalam pertimbangan sebagai berikut. 1. Aspek pendapatan daerah, fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali pendapatan aset daerah melalui inovasi
intensifikasi pajak serta distribusi daerah tanpa membebani masyarakat. B. Peningkatan kualitas tata kelola DUD agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. C. Memastikan setiap target pendapatan disusun secara drastis, terukur, dan berbasis potensi real daerah, khususnya sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian. 2. Aspek belanja daerah. Fraksi PKS menekankan agar A. Belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat serta seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi rakyat. B. Pemerintah daerah menekan belanja yang tidak bersifat seremonial dan kurang produktif, serta mengalihkan anggaran kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. C. Alokasi belanja infrastruktur memperhatikan pemerataan antar wilayah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah. 3. Aspek pemilihan daerah. Fraksi PKS mengingatkan agar A. Penggunaan pemilihan daerah dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. B. Sisa lebih perhitungan anggaran sifat minimalkan melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan anggaran yang efektif. 4. Aspek tata kelola dan pengawasan. Fraksi PKS menekankan pentingnya A. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan RPD agar terhindar dari penyimpangan. B. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. C. Komitmen kuat pemerintah daerah terhadap governance dan clean governance. 5. Kesimpulan dari proses pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran, kelompok kerja Badan Anggaran yang kemudian disepakati oleh rapat kerja Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah atau TPD, sehingga diperoleh lengkap pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah sebagai berikut. A. Pendapatan sebesar 855 miliar 134 juta 851 ribu. B. Belanja sebesar 854 miliar 134 juta 851 ribu. Surplus sebesar 1 miliar. Pembayaran neto sebesar 1 miliar. 6. Penutup. Demikian hasil. Saya ulangi. Demikian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dibacakan dalam rapat paripurna DPRD hari ini untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Selayar, Ketua Haji Mafatun SPD, Sekretaris Rades Ahmad Yani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dibahas oleh masing-masing pansus DPRD. Pertama, penyampaian laporan pembahasan pansus 1 DPRD terhadap Raperda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu, dan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Said SPD mewakili pansus 1 dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, saya akan membacakan laporan Pansus 1 terhadap Rampeda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Laporan hasil pembahasan terhadap Rampeda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu oleh Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hadirin dan hadirat sidang dewan yang saya hormati. 1. Romawi pendahuluan tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. 2. Romawi dasar pelaksanaan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah yang antara lain membahas Rampeda tentang perubahan ketiga atas Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Sidang dewan yang terhormat, dengan komposisi dan personalitas Pansus 1 sebagai berikut. Pengarah Haji Mapatundu SPD selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Andi Arvin SS, Wakil Ketua Letranus Tanjung Agung Patah, Sekretaris Muhammad Anasari SH, Anggota Yusri Mahendra SHMH. 2. Haji Edi Setiono. 3. Muhammad Saim SPD. 4. Nurmiati SK. 3. Romawi jalannya pembahasan. Perlu kami sampaikan, proses pembahasan Rampeda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu telah dilaksanakan melalui rapat intern dan rapat kerja Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Rampeda sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga pada hari ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan dari Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Sidang dewan yang terhormat. 4. Romawi pendapat fraksi. 1. Fraksi Golkar. Ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pendapat fraksi Partai Golongan Karya terhadap kedua Rampeda antara lain. 1. Rampeda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bahwa fraksi Golkar menilai penyusunan dan materi Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. 2. Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Bahwa fraksi Golkar menilai Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah Desa yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018 telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Golkar menerima dan menyetujui Rampeda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sidang Dewan yang terhormat. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional. Rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikan dalam rangka menyampaikan pendapat fraksi Partai PAN terhadap kedua Rampeda antara lain. 1. Rampeda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Memperhatikan usulan Rampeda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dasar pertimbangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Oleh karena itu, fraksi PAN menyetujui perubahan atau revisi Rampeda yang dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Pemilihan kepala desa adalah bentuk implementasi kedaulatan di tingkat desa, memiliki otonomi dan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan adil. Desa adalah entitas pemerintahan terkecil yang memiliki hak otonomi berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemimpinnya harus dipilih langsung oleh masyarakat. Undang-undangnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oleh karena itu, fraksi PAN menyetujui Rampeda pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sidang Dewan yang terhormat. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Rampeda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa penataan perangkat daerah merupakan bagian strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, perubahan susunan dan tipe perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Rampeda ini harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan di daerah, analisis peluang kerja yang objektif, kemampuan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan seluruh uraian dan masukan tersebut di atas, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada prinsipnya dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Setelah mencermati secara seksama dokumen Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu serta hasil pembahasan tingkat komisi dan pansus, oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan komitmen fraksi PKS terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima naskah rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan catatan antara lain: 1.
terkait dengan penguatan asas netralitas dan integritas penyelenggara praksi PKS Mandam perlu penegasan lebih kuat terkait netralitas PPK, PPKD, KPPS, Panwas serta seluruh aparatur yang terlibat termasuk saksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggan asas netralitas guna menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pilkada. 4. Fraksi Nasdem. 1. Rampeda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang susunan dan perangkat daerah. Fraksi Nasdem menekankan pembentukan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan pembagian tugas yang jelas dan fleksibilitas bukan sekedar perampingan serta struktur baru harus mampu menjawab tantangan masa kini dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2. Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Fraksi Nasdem menekankan agar segera ditindaklanjuti dengan peraturan bupati sehingga pilkada dapat dilaksanakan mulai tahun 2026. Fraksi Nasdem menyatakan dapat menerima Rampeda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sidang Dewan yang terhormat. 5. Fraksi gabungan PDIP, Demokrat, dan Gerindra. Pada kesempatan ini, fraksi gabungan akan menyampaikan pandangan umum 2 Rampeda antara lain. 1. Rampeda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Fraksi gabungan memberikan pandangan sebagaimana peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan kedua atau peraturan daerah nomor 4 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah dibahas dan dianalisa dalam fraksi gabungan dengan teliti secara seksama dan mempertimbangkan permasalahan terkait perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, fraksi gabungan mendukung penuh langkah pemerintah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Pemilihan kepala desa antar waktu dan selanjutnya disebut pilkada antar waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih pengganti kepala desa yang berhenti atau diberhentikan yang hasilnya akan menjalankan hingga masa jabatan kepala desa sebelumnya. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi gabungan dengan teliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan terkait pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu, fraksi gabungan mendukung penuh langkah pemerintah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sidang Dewan yang terhormat. 5. Romawi kesimpulan. Setelah mengamati dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Rampeda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu, maka dapat disimpulkan bahwa Rampeda tersebut bersyarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Romawi penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Rampeda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rampeda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD hari ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Benteng 29 Desember 2025. Pimpinan Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Ketua Andi Arvin SS tertandatangani, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Said SPD
disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, laporan pembahasan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang oleh Pansus 2 DPRD. Kepada Saudara Arsyid Ihsan selaku yang mewakili Pansus 2 DPRD, dengan hormat disilahkan. Ini Prakinas dari izin bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang berseroda oleh Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendahuluan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan petunjuknya jualah sehingga pada hari ini Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Tanah Luang berseroda. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 8 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang antara lain membahas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang berseroda dengan komposisi dan personalia Pansus 2 sebagai berikut. Pengarah Wakil Ketua 1 DPRD Sofian Indra Pratama Ramli SDMM. Ketua Pansus 2 Haji Asmawar Ali. Wakil Ketua Pansus 2 Muhammad Aksa Ramadan AA. Sekretaris Pansus 2 Awiludin SH. Anggota Pansus 2 Jasmianti, Prengki Wijaya, dan Arsyid Ihsan. Ya, mohon maaf ya, tambah Haji Asdena Ali. Mohon maaf Haji. Jalannya pembahasan. Perlu kami sampaikan, proses pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang berseroda telah dilaksanakan melalui rapat intern dan rapat kerja Pansus 2 Kabupaten Kepulauan Selayar bersama organisasi perangkat daerah terkait sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelesaian rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga pada hari ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan dari Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendapat fraksi. 1. Fraksi Partai Golkar. Ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang paripurna Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pendapat fraksi Partai Golongan Karya terhadap Raperda penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang berseroda Kabupaten Kepulauan Selayar. Bahwa PT Bumi Maritim Tanah Luang adalah merupakan perusahaan daerah yang sebelumnya berbentuk PD berdikari, sehingga dengan perubahan tersebut diharapkan terjadinya peningkatan kinerja, orientasi kegiatan usaha yang lebih luas. Fraksi Partai Golkar mengharapkan dengan adanya penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada tahun anggaran 2026 sebesar 708.850.134 rupiah agar dikelola dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan orientasi hasil yang dapat menyumbang pada pendapatan asli daerah. Dengan memperhatikan dasar hukum pembentukan
dibentukan PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda dan pengalokasian anggaran daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda Kabupaten Kepulauan Selayar untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua, fraksi Partai Amanat Nasional. Rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, karena dengan ridhonya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka menyampaikan pendapat fraksi PAN terhadap Ramperda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah. Penyertaan modal daerah berperan penting terhadap pembentukan perusahaan, BUMD, BUMDes, atau milik swasta lainnya, karena dana dapat digunakan sebagai dasar penunjang operasional perusahaan. Terkait penyertaan modal daerah, dibolehkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dalam Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang amanat yang diberikan pemerintah daerah yang dapat menyertakan modal daerah kepada BUMD atau milik swasta, Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penyertaan modal daerah tersebut kepada usaha potensial tentu akan berdampak baik dan banyak harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, fraksi Partai Amanat Nasional dalam rapat paripurna hari ini menyatakan mendukung dan menyetujui Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda untuk menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Nasdem. Sumber dari penyertaan modal BUMD mayoritas adalah APBD yang pada hakikatnya sama dengan saham mayoritas milik publik atau rakyat, sehingga fraksi Nasdem menekankan agar Perseroda benar-benar berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sekaligus menciptakan trickle down effect atau efek ganda bagi perekonomian lokal, dan juga perlu adanya dokumen hukum, rencana bisnis, dan laporan keuntungan yang jelas seperti cash flow agar penggunaan modal dapat dipertanggungjawabkan. Fraksi Nasdem juga meminta kajian mendalam terhadap rencana pengembangan bisnis Perseroda, termasuk perhitungan yang terukur dan standar kerja yang baik. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, serta memperhatikan catatan-catatan yang telah kami sampaikan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan menerima dan menyetujui rencana Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Doang untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah merupakan instrumen strategis dalam kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk memperkuat: 1. Memperkuat struktur permodalan BUMD. 2. Meningkatkan kinerja usaha dan daya saing perusahaan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Secara akademik dan empiris, keberhasilan penyertaan modal daerah sangat ditentukan oleh tata kelola perusahaan yang baik, kelayakan usaha, transparansi pengelolaan keuangan, serta pengawasan yang efektif dari pemilik modal, dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD.
Fraksi PKS mencermati bahwa Ramperda ini telah disusun dengan landasan yuridis yang jelas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta menegaskan posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Bumi Maritim Tanah Luang Perseroda. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada prinsipnya mendukung Ramperda ini untuk disahkan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Ramperda untuk dijadikan sebagai peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga pada prinsipnya mendukung Ramperda ini untuk disahkan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS menyetujui Ramperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan catatan dan pertimbangan sebagai berikut. 1. Kelayakan usaha dan arah bisnis. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penyertaan modal didukung oleh rencana bisnis atau bisnis plan, dan bisnis plan yang dimaksud adalah bisnis plan yang realistis, terukur, struktur, berbasis potensi maritim daerah, sehingga investasi daerah benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi. 2. Penguatan tata kelola dan profesionalisme. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah daerah serta direksi dan dewan pengawas PT Bumi Maritim Tanah Luang Perseroda harus diisi oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan guna mencegah terulangnya kerugian usaha sebagaimana tercermin dalam akumulasi laba rugi sebelumnya. 3. Akuntabilitas dan transparansi. Fraksi PKS menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk kewajiban audit secara berkala dan penyampaian laporan kinerja, kemampuan keuangan, dan hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyertaan modal daerah harus menjadi cermin yang jujur terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan efisien. Penyertaan modal daerah adalah amanah publik yang mengandung konsekuensi besar. Maka pengelola keuangan harus berorientasi pada hasil yang menuntut keterbukaan pada publik. Penyertaan modal daerah pada Perseroda sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi gabungan dengan teliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahannya terkait penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Perseroda, fraksi gabungan mendukung penuh langkah pemerintah untuk dijadikan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesimpulan, setelah mengambil dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang Perseroda, maka dapat disimpulkan bahwa Ramperda tersebut bersyarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penutup, demikian laporan hasil pembahasan Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luang Perseroda dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD hari ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Beteng 29 Desember 2025, pimpinan Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Haji Asmawan Ali.
Masjid Ihsan disampaikan terima kasih. Selanjutnya dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Perda tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup oleh Pansus 3 DPRD kepada Saudara Muhammad Ardi Esos selaku Wakil Ketua Pansus 3 dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan hasil pembahasan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Pendahuluan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya jualah kita Pansus 3 DPRD telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada hari ini, insya Allah, Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar siap menetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Dasar pelaksanaan. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus untuk pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pansus 3 mendapat tugas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan keanggotaan sebagai berikut. Pengarah Apriato SSTP, Wakil Ketua DPRD. Ketua Haji Andi Idris Esos, Wakil Ketua Muhammad Ardi Esos, Sekretaris Muhammad Apandi SD, Anggota 1 Supri SIP, 2 Haji Onder, 3 Musalim SM, 4 Muhammad Irfan, yang kelima Rudi SPT. Yang ketiga, jalannya pembahasan melalui rapat paripurna Dewan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa rapat-rapat pembahasan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan bahasan rapat-rapat internal dan rapat-rapat kerja bersama OPD terkait, serta telah melalui tahapan fasilitasi Perda di bawah hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Yang keempat, gambaran umum rancangan peraturan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya disingkat dengan PPLH, merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini sebagai akibat dari rendahnya akal kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan permasalahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang demikian pesat dari sektor perkotaan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian dan perkebunan menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pencadangan, pemeliharaan dan perlindungan, pengendalian sumber daya alam yang ada di secara sinergi, kesinambungan dan pro lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peraturan yang baik, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, pendapat fraksi. Pendapat fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan perencanaan strategis yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu diharapkan agar PPD terkait segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi lingkungan hidup dan menetapkan wilayah ekoregion. Demikian pula agar mempersiapkan dan menyusun langkah-langkah mitigasi untuk mengendalikan dampak lingkungan, program pengetahuan kualitas udara, air, dan kebisingan. Peran dan tanggung jawab yang jelas untuk kepatuhan lingkungan hidup, prosedur pelaporan dan dokumentasi, serta tanggap darurat atau berencana kontingensi. Pembahasan rancangan peraturan daerah perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Junta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. B. Fraksi Partai Amanat Nasional. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di sisi yang satu sebagai sumber kehidupan, sementara di sisi yang lainnya adalah perlindungan atas sumber kehidupan agar efek buruk tidak muncul di kemudian hari. Untuk itulah perlunya aturan perundangan. Fraksi PAN meyakini bahwa dalam rangka mengurangi dampak kerusakan ekologi hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lainnya, maka fraksi PAN menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Secara umum fraksi PKS menilai Rapeda ini layak untuk ditetapkan dengan sejumlah catatan penyempurnaan demi efektivitas implementasi di lapangan. Dengan memperhatikan seluruh rakyat dan masukan, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Aspek implementatif. Rapeda ini telah cukup komprehensif secara normatif, namun fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar a. ketentuan teknis yang didelegasikan ke peraturan bupati segera disusun setelah perda ini ditetapkan. B. Setiap kewajiban pemerintah daerah ikuti dengan kejelasan penanggung jawab perangkat daerah. 2. Konsistensi antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan fraksi PKS menekankan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar a. setiap kebijakan pembangunan daerah wajib berbasis RPPLH dan KLHS, bukan sekedar formalitas administratif saja. B. Prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dijadikan rujukan utama dalam memberikan izin usaha dan pemanfaatan ruang. Yang ketiga, pemutaan kawasan
penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Fraksi PKS memandang perlu A. Penguatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam kurung PPLHD dan PPNS lingkungan hidup. B. Penerapan sanksi administrasi yang tegas, profesional, dan berkeadilan khususnya terhadap pelanggaran yang berdampak luas pada masyarakat umum. Yang keempat, peran serta masyarakat dan kearifan lokal. Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah wajib khususnya OPD terkait agar A. Mekanisme partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga partisipatif dan pengawasan sosial. B. Nilai-nilai kearifan lokal selayar dalam pengelolaan sumber daya alam diperkuat sebagai bagian dari strategis konservasi. 5. Kepastian pendanaan lingkungan hidup. Fraksi PKS menegaskan kepada pemerintah daerah pentingnya A. Alokasi anggaran berbasis lingkungan hidup yang memadai dan berkelanjutan dalam APBD. B. Optimalisasi instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk dana pemulihan dan insentif bagi pelaku usaha rumah tangga lingkungan. 6. Dalam rangka optimalisasi penerapan agar perda tersebut bisa terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, maka fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk terwujudnya implementasi perda tersebut. D. Fraksi gabungan PDIP, Gerindra, dan Partai Demokrat. Fraksi gabungan menilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH disebut sebagai dokumen peran penting yang strategis yang menjadi acuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Namun demikian, menegaskan bahwa perda ini juga merupakan bentuk penyelesaian tahap regulasi nasional dan juga mendorong reformasi menyeluruh dan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat dengan PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah rangkaian proses pengelolaan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan usaha atau persetujuan pemerintah daerah. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi gabungan dengan teliti secara saksama dengan mempertimbangkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka fraksi gabungan mendukung penuh dengan langkah pemerintah dan menyetujui Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kesimpulan, setelah memperhatikan masing-masing pendapat akhir fraksi DPP Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan bahwa Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bersyarat dan siap ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penutup, demikian laporan hasil pembahasan Pansus 3 DPT Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna hari ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan putusan. Pada akhir laporan Pansus ini, saya mewakili seluruh anggota Pansus 3 DPT Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPT dan segenap anggota DPT atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada pemerintah daerah atas semangat dan partisipasi dalam proses pembahasan dari awal hingga selesai, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses interaksi pembahasan terdapat salah kata baik sengaja maupun yang tidak disengaja.
saya mewakili seluruh anggota Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan permohonan maaf. Semoga nantinya peraturan daerah ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Tanggal 29 Desember 2025, pimpinan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Haji Adi Idris Esos, Sekretaris Muhammad Afandi Esos. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa barunya. Kepada Saudara Muhammad Ardi Esos disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk itu saya ingin mempertegas kembali apakah Ramperda yang dibahas oleh Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 sebagaimana pernyataan tadi termasuk RAPBD tahun anggaran 2026 apakah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Setuju. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Pada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2025 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 sebesar 855.134.851 rupiah. 2. Belanja sebesar 854.134.851 rupiah. Surplus sebesar 1 miliar, pembiayaan neto sebesar 1 miliar. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 29 Desember 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Haji Muhammad Tunruk SPD. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 13 tahun 2025 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang dan seterusnya mengingat 1 dan seterusnya memperhatikan 1. Rapat badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Jumat 19 Desember 2025. 2. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Senin 29 Desember 2025. Memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing. 1. Ramperda tentang
perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Raperda tentang pemeliharaan. Saya ulangi. 2. Raperda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. 3. Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Raperda tentang perintah modal pemerintah daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kedua dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 9 Desember 2025. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Bapak Tunduk SPD. Tembusan disampaikan pada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar Benteng. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPD disampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang baru saja ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun karena informasi kita tunggu sejenak 5 menit karena beliau Pak Bupati sendiri yang akan membawakan pidato. Jadi dilanjutkan Pak Wakil Bupati dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam hormat sekaligus maaf dari Pak Bupati yang semula akan hadir langsung, tapi karena bersamaan dengan acara rapat yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan dihadiri oleh para seluruh bupati lewat Zoom sampai saat ini masih berlangsung. Oleh karena itu saya diberi amanah menyampaikan pendapat akhir atas pengesahan 5 rancangan peraturan daerah pada kesempatan yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati anggota Forkopimda yang hadir bersama kita, yang mewakili Pak Dandim, mewakili Pak Kapolres, dan yang mewakili Pak Kedari. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, dan para kepala perangkat daerah, para kepala bagian serta camat dan beberapa lurah desa yang hadir, para pimpinan organisasi sosial politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh organisasi wanita dan pemuda, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
selamat datang Pak Bupati. Alhamdulillah rapat dengan Pak Gubernur sudah selesai dan dapat bergabung dengan kita. Mengawali kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita memperoleh nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pengesahan atas 5 Ramperda Kabupaten Pulau Selayar. Selanjutnya, perkenankan pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir atas 5 Ramperda. Rapat Paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Adapun pendapat akhir atas kelima Ramperda dimaksud sebagai berikut. 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Izinkan saya menyampaikan garis besar tentang struktur dan muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2026 setelah melalui pembahasan bersama, disepakati pendapatan daerah ditargetkan sebanyak 885 miliar 134 juta 851 ribu rupiah. B. Belanja dalam APBD tahun anggaran 2026 setelah melalui pembahasan bersama, disepakati belanja daerah sebanyak 554 miliar. Saya ulangi, 854 miliar 134 juta 851 ribu rupiah. Pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2026 setelah melalui pembahasan bersama, disepakati pembiayaan neto sebanyak 1 miliar rupiah. Rapat Paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Ditetapkannya nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kami berharap agar apa yang kita lakukan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pulau Selayar dan bernilai ibadah Allah SWT. 2. Ramperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pulau Selayar, di mana telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dipicu oleh beberapa faktor, antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan
antara berbagai pihak. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan industri, aktivitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor, dan tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktivitasnya yang memberikan efek samping, yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan lebih banyak padat, cair, dan emisi. Peraturan daerah ini diperlukan untuk melegitimasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan di wilayahnya. Peraturan daerah ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya pembangunan. Peraturan daerah ini selain memuat instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, juga memuat instrumen pengelolaan B3 serta limbah B3 dan pengendalian kerusakan mangrove di daerah aliran sungai. 3. Perda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan lembaga yang menjalankan administrasi pemerintah serta program pelayanan dan kegiatan pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus diimbangi dengan kinerja perangkat daerah yang baik sehingga tujuan daerah dapat diwujudkan. Dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah, mengurangi biaya operasional dan administrasi guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efektif, maka pemerintah daerah Kabupaten Persebaya melakukan penataan perangkat daerah. Adapun perubahan perangkat daerah dimaksud yaitu sebagai berikut: penggabungan dinas lingkungan hidup dan dinas perumahan dan kawasan permukiman. 3. Perubahan nomenklatur dinas pariwisata dan kebudayaan menjadi dinas kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Perubahan nomenklatur dinas pertanian dan ketahanan pangan menjadi dinas pertanian dan pangan. 4. Perda tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Pemilihan kepala desa menjadi sarana demokrasi langsung yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa dalam memilih pemimpinnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus menjadi prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi serta kepastian hukum. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, kondisi geografis dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Persebaya yang berbentuk pulauan serta keberagaman sosial dan budaya yang ada di desa menuntut pengaturan yang kontekstual dan responsif. Untuk itu, melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa, baik secara serentak, global maupun antar waktu, baik dengan menggunakan sistem manual maupun dengan menggunakan sistem elektronik voting. Perda ini juga untuk mengakomodir perubahan masa jabatan kepala desa yang semula selama 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
pengaturan tugas penyelenggara pemilihan yang terdiri atas PPK, PPKD, KPPS, Panwas, tim penyelesaian perselisihan dan saksi, serta adanya penambahan persyaratan calon kepala desa. 5. Ramperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luar atau Trisol. Pembentukan PT Bumi Maritim Tanah Luar Persaudaraan sebagai badan usaha milik daerah yang merupakan hasil dari perubahan bentuk hukum PD berdikari diarahkan untuk mengelola potensi sumber daya maritim, perikanan, dan pariwisata bahari yang menjadi sektor unggulan daerah. Agar perusahaan daerah tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagai pemenuhan modal dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk memperkuat struktur permodalan sehingga menjadikan pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas. Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luar sampai dengan tahun 2025 yaitu sebesar 399.058.091 rupiah. Perencanaan penyertaan modal daerah pada PT Bumi Maritim Tanah Luar sebagai pemenuhan modal dasar yaitu sebesar 1.141.999 rupiah dengan perincian dalam bentuk uang sebesar 785.134 rupiah 8 sen. B. Dalam bentuk barang milik daerah senilai 309.856.774 rupiah 92 sen. Rapat Paripurna Dewan Undangan dan hadirin yang saya hormati, peraturan daerah yang telah disahkan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan dan dinamika yang berkembang di daerah. Selama proses pembahasan Ramperda ini, terdapat banyak saran dan pendapat yang disampaikan oleh anggota pansus. Saran dan pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat terarah dan akan menjadi catatan penting serta perhatian serius bagi kami agar kinerja eksekutif ke depan menjadi lebih baik. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat terhadap pelaksanaan gerakan menanam 5 juta halaman. Kami yang tidak percaya bahwa melalui sinergi dan dukungan legislatif, program ini akan menjadi solusi strategis dalam menurunkan angka kemiskinan serta menjadi daya dorong utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bumi tanah ruang yang kita inginkan. Izin kembali, mungkin ada tambahan. Akhir kata, mari kita wujudkan kita bersama membawa selayar maju dan sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala ikhtiar dan pengabdian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi bismillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting 29 Desember 2025. Bupati Kota Selayar Haji Muhammad Asyraf.
saya disampaikan. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya adalah penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 bahwa mendasari surat Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222-Romawi 12-2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal usulan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2026 serta hasil rapat kerja pada pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Senin 22 Desember 2005. Maka melalui rapat paripurna DPRD hari ini mengumumkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 14 tahun 2025. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. 4. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 5. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. 6. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pengembangan kelapa dalam varietas Selayar. 7. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dan 8. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penyertaan modal daerah pada PT Bahan Pembangunan Daerah Sulselbar. Demikian diumumkan untuk diketahui bersama. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah rangkaian rapat paripurna Dewan hari ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum saya menutup rapat paripurna Dewan, pada Pak Bupati dan Wakil Bupati khususnya Raperda yang telah dibahas dan ditetapkan bersama untuk kelembagaan, semoga dapat dipercepat pembentukannya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.